Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Tersawar dengan NIM 3101 22023 711. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan tugas akhir saya dari mata kuliah Machine Learning. Jadi, pada tugas kali ini, saya menggunakan metode K-means, yaitu clustering, dengan jumlah cluster K sama dengan 3. Saya akan menjelaskan mulai dari pengenalan konsep K-means, proses perhitungan manual yang saya lakukan secara tulis tangan, lalu kita akan membandingkan hasil tersebut menggunakan Rapid Miner. Jadi di sini saya akan menjelaskan K-means itu, yaitu clustering, adalah salah satu algoritma unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau cluster berdasarkan kemiripan antar data. Dalam algoritma ini, kita akan menentukan jumlah cluster di awal dikarenakan juga para tugas kali ini diwajibkan untuk klasternya itu tuh berjumlah 3 atau dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi saya akan menggunakan K sama dengan 3 tadi. Terus tujuan dari K-means ini adalah untuk meminimalkan jarak antara data dengan centroid atau pusat clusternya. Jadi pada awalnya datasetnya itu tuh seperti ini. Lalu sesuai instruksi akan dikalikan dengan 1,4 digit akhir NIM ya. Karena NIM saya tadi itu 4 digit terakhirnya adalah 3711, maka semua data ini, semua kolom ini akan dikalikan dengan 1,3711. Nah, yang nantinya akan menjadi transport datanya seperti ini. Setelah transformasi data selesai, saya memulai proses perhitungan K-means secara manual. Jadi dalam perhitungan K-means secara manual itu ada 5 langkah. Jadi yang pertama itu memilih 3 data awal sebagai centroid awal, terus menghitung jarak antara data ke masing-masing centroid menggunakan rumus eh, Euclidean distance. Yang ketiga, mengelompokkan data ke sentroid yang memiliki jarak paling dekat. Terus yang keempat, saya menghitung ulang posisi sentroid berdasarkan rata-rata dari data yang tergabung ke dalam cluster. Terus yang kelima, langkah itu saya ulangi hingga tidak ada perubahan pada anggota cluster. Ini adalah hasil perhitungan manual saya tulis tangan, metode K-means tadi. Jadi sentroid awal, yang seperti saya bilang, kita mengambil sampel dari data-data yang ada di sini. Jadi ya, untuk yang pertama, saya mengambil sampel dari nomor 2 ya. Ini dia, 3,8391, 0,5484, 1,2340. Ini yang kedua saya akan memilih 3, 10,2833, 2,4680, 3,5649. Terus yang terakhir saya akan menggunakan data yang ke-11, 9,8719, 2,6051, 3,4278. Lalu kita akan melakukan perhitungan pada iterasi 1 menggunakan rumus Euclidean distance tadi ya. Ini dia rumusnya. Jadi untuk menghitung data yang ada di sini saya sudah menghitung. Ini adalah hasil dari kita menggunakan rumus ini. Jadi pada rumus ini hasil dari kita menggunakan rumus ini nilainya itu adalah selalu positif. Dia tidak mengenal yang namanya itu nilai negatif. Dan juga menggunakan rumus ini untuk X2 dikurang X1, Y2 dikurang X1, Y1, Z2 dikurang Z1, itu bisa dibalik-balik. Jadi kayak bisa X1 kurang X2,
terus X2 atau dikurang X1 itu bisa dibalik-balik. Karena apa? Karena tidak ada perubahan juga dalam perhitungannya. Karena setelah dihitungkan kita pangkatkan dua. Jadi maupun hasilnya itu negatif, itu akan menjadi nilai positif karena dipangkatkan dua. Jadi tabel yang ada di sini adalah hasil dari apa yang sudah saya hitung. Caranya untuk menghitung kenapa jadi ini hasilnya ada 0,0118, 0,6283, 6,4936, 6,1195, itu kita menggunakan rumus ini. Caranya, di sini kita ketahui X2-nya itu adalah 3,8391 yang kita ambil sampel untuk kita menentukan centroid awalnya. Terus di sini saya juga menggunakan X1, di sini adalah data awalnya. Jadi data-data ini kita kurangkan dengan ini, kita pangkatkan. Jadi contoh itu seperti ini. Saya menulis detail perhitungannya itu di sini. Jadi perhitungannya seperti ini untuk menentukan iterasi untuk tabel yang ini. 4,3875 yaitu mengambil data yang dari sini tadi. Terus kita kurangkan dengan 4,0937 dari sini. Kita pangkatkan 2. Terus kita tambahkan. Kita kurangkan lagi data yang ada di sini. 0,7051 itu dari sini. Terus kita kurangkan dengan data yang di sini. 0,6856, terus kita pangkatkan 2, kita lakukan hal yang sama pada yang di sini, 1,5082, kita dapatnya dari sini, terus kita kurangkan dengan 1,3907 dari sini. Kita pangkatkan juga, terus kita mendapatkan hasil dari perhitungan yang di sini, kita mendapatkan hasil 0,0863. Terus kita tambahkan dengan yang dari sini, kita jumlahkan yang di sini nih, hasilnya itu adalah 0,00004. Terus kita tambahkan juga dari yang dari sini, yang sudah kita, jadi hasil dari situ di sini nih hasilnya. Hasil perhitungan kita kurangkan ini 0,0138. Jadi 0,0863, 0,0004, terus 0,0138 itu hasilnya dari perhitungan yang ada di atas ini. Habis dikurangkan terus dipangkatkan ini hasilnya. Terus kita jumlahkan semua data yang sudah yang kita kurangkan terus kita pangkatkan tadi. Hasilnya itu adalah akar dari 0,1005. Hasil dari 0,1005 itu adalah 0,3170. Begitulah cara saya mendapatkan nilai 0,6283. Begitulah cara menghitungnya. Terus setelah kita menghitung semuanya, kita tentukan klaster. Cara menentukan klaster ini adalah yang mana nilai terkecil pada pada tabel ini, yang mana nilai terkecil itu akan masuk pada kelompok yang mana. Jadi kenapa di sini saya klaster 1, klaster 2, klaster 3? Menentukan itu dari sini. Karena yang paling kecil di sini adalah 0,626383, maka dia akan masuk klaster 1. Kenapa? Karena di sini ada 6,4936, 6,1195. Di antara tiga data ini, yang paling kecil itu adalah 0,6283. Jadi dia akan masuk ke klaster 1. Begitu juga dengan yang data kedua, dia masuk ke klaster 1. Data ketiga dia masuk ke klaster 2 karena ada 0. Karena 0 itu akan lebih kecil daripada nilai apapun. Apalagi di sini ada 7,1165, 0,4547. Nilai terkecil itu adalah 0,0000. Terus data keempat masuk ke klaster 3. Begitu sampai akhir kita tentukan yang mana yang paling kecil dia akan masuk klaster dari sana. Klaster dari sini. Tentukannya dari sini ini klaster 1.
terus ini klaster 2, ini klaster 3. Di sini kita menentukan jumlah apa, dia masuk klaster mana, karena di sini yang paling kecil, jadi dia masuk klaster 1. Terus di sini klaster 2 kenapa? Karena pada klaster 2 dia yang paling kecil. Terus di sini klasternya 3, karena di sini dia yang paling kecil di antara dua data lainnya di sampingnya. Terus habis kita klasterkan, kita kita mendapat anggota klaster. Pada klaster 1 ada data 1, 2, 6, 7, 10, 12, dan 14. Terus pada anggota klaster 2 ada 3, 5, 8, 15. Klaster 3 ada 4, 9, 11, sampai 13. Habis kita menentukan, setelah kita mendapatkan anggota klaster, terus kita juga akan menghitung centroid baru. Cara menghitung centroid baru itu cukup gampang. Di sini kan kita sudah mendapatkan anggota klaster 1 itu adalah 1, 2, 6, 7, 10, 12, dan 14, ya kan? Jadi menghitungnya itu kita di sini juga karena K sama dengan 3, ada 3 kelompok, jadi kita menghitung satu persatu dari daily step, terus dari daily workout, sama daily kalori. Jadi yang pertama-tama pada C1, di sini kita menghitung daily step-nya dulu. Dapat angka-angka ini dari mana? Kita dapat angka-angka ini dari data di sini. Jadi di sini kan anggota klasernya 1. Terus kita menghitung data ke 1 itu adalah ini, 4,3875. Saya perbesar. Kelihatan kan? Data 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14. Itu kita masukkan ke sini. Mari kita lihat ya. Kita perbandingkan 4,3875. Kita masuk sini. Terus di sini ada data yang kedua. Data kedua di sini ada 3,8391. Kita masukkan ke sini sama ya. Terus data keenam di sini 4,1133. 4,1133. Kita lakukan itu, kita kumpulkan semua ini, semua data yang ada di sini berdasarkan anggota cluster. Lalu kita hitung rata-ratanya. Jadi berapa data yang kita kumpulkan itu, misalkan kita mendapatkan di sini adalah 4 data. Berarti dibagi menjadi 4. Sama kayak gini. Kalau dikarenakan pada klaster 1 ini ada 7 data, berarti kita bagikan dengan 7. Jadi setelah kita tambahkan pada data-data yang ini, terus kita bagi 7. Kenapa kita bagi 7? Karena di sini ada 7 data yang kita peroleh. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya di sini dibagi 7. Mendapatkan hasil, setelah kita bagi 7, kita mendapatkan hasil seperti ini. Kita ulangi lagi. Maaf, kita lanjut ke daily workout dulu. 0,6856 itu dapatnya dari mana? Dari sini. Jadi kita menghitung juga. Jadi tiga-tiganya ini kita hitung satu per satu. Terus dia masuknya kan 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14. Kita samakan juga data 1. Terus data berapa lagi? 2, 6, 7. Kita taruh di sini. Jadi data yang workout ini kita mengambilnya dari sini nih. Begitu juga dengan kaloris. 1,5082 di sini mengambilnya. Jadi ada 3 kali kita menghitung. Terus kita bagi dengan 7. Terus untuk C2-nya, kita bisa lihat anggota klasternya adalah 3, 5, 8, 15. Jadi kita ambil data ketiga, 5, yang ini. Kita ambil yang ini dari daily step dulu. Terus kita jumlahkan. Yang ini ya, maaf. Kita jumlahkan, terus kita bagi 4. Kenapa sini dibagi 4? Karena di sini kita memperoleh 4 data. 1, 2, 3, 4. Jadi untuk menghitung rata-rata ini, tahu lah ya. Jadi berapa jumlah data yang kita jumlahkan, kita bagi dengan jumlah data tersebut. Makanya kita begitu cara menghitung rata-ratanya.
Setelah kita mendapatkan hasil rata-rata, kita mendapatkan centroid baru. Jadi untuk C1 ini kita mendapatkan 4,9 4,0997, 0,7051, 1,3907. Untuk C2-nya 10,7289, 2,7079, 3,7705. Terus untuk C3-nya kita mendapatkan 9,3920, 2,1938, 3,2221. Begitu kita mendapatkan centroid baru, kita melakukan iterasi kedua. Karena yang tadi itu adalah iterasi yang pertama, kita lanjut ke iterasi kedua. Kita hitung lagi seperti sama yang kayak di atas, menggunakan rumus ini. Begini cara menghitungnya. Tadi yang sudah sesuai saya jelaskan. Terus setelah kita melakukan perhitungan, semuanya dari 15 data ini, kita tentukan lagi klasternya. Jadi untuk data yang apa? Untuk data yang pertama dia masuk ke klaster satu, terus data kedua masuk ke klaster satu, data ketiga masuk ke klaster 2. Kita tentukan klasternya berdasarkan nilai yang paling kecil. Kenapa di sini masuk ke klaster satu? Karena nilai yang paling kecil itu adalah pada klaster satu ini, 0,3170. Dibandingkan dengan 7,0300 dan 5,5007, nilai yang paling kecil adalah 0,3170. Maka kita masukkan dia ke klaster satu. Begitu cara kita menentukan klaster satu. Kita tentukan semua datanya masuk ke klaster mana. Lalu kita mendapatkan klaster baru di sini. Bukan, ya benar. Habis kita tentukan klasternya, terus kita tentukan juga anggota klasternya. Jadi pada klaster satu kita mendapatkan 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14. Terus klaster 2 kita 3,5815. Klaster 3 kita mendapatkan anggotanya 4, 9, 11, 13. Nah, berhubung em, pada iterasi kedua ini pada iterasi kedua, anggota klasternya itu sama dengan anggota klaster pada kita hitung di em, pada iterasi pertama. Sama kan ya? Nih, klaster satu, 1, 2, 6, 7, 10, 12, 14. Tuh. Untuk iterasi kedua, anggota klasternya sama ya. Dikarenakan pada anggota klaster itu tuh sama, tidak mengalami perubahan, maka perhitungan itu sampai pada iterasi dua aja. Perhitungan itu dihentikan karena tidak adanya perubahan. Jadi hasil akhirnya kita mendapatkan untuk C1 itu adalah 4,0937, 0,7051, 1,3907. Terus pada C2-nya kita mendapatkan 10,7289, 2,7079, 3,7705. Terus untuk C3, maaf ini salah tulis, harusnya C3 kita mendapatkan 9,3920, 2,1938, 3,2221. Di sini sudah juga saya tuliskan not, dikarenakan pada iterasi satu dan 2 yang sudah saya hitung itu memiliki sensorit yang sama, anggota klaster yang sama, dan tidak mengalami perubahan. Jadi perhitungan itu dihentikan. Tetapi catatan juga ya, tetapi jika pada iterasi satu dan iterasi 2 itu tuh memiliki anggota klaster yang berbeda, maka perhitungan itu akan terus berlanjut sampai di mana perhitungan iterasi sebelumnya dan iterasi sudah itu tuh memiliki anggota klaster yang sama, maka perhitungan itu hanya baru akan dihentikan. Ketika mengalami perubahan terus-menerus, maka itu akan melakukan perhitungan terus-menerus juga. Misalkan sampai iterasi ke 100 ataupun ke 200 masih mengalami perubahan terus-menerus pada anggota klasternya, perhitungan itu akan terus berlanjut, tidak akan dihentikan. Jadi, bagaimana cara mematikan perhitungannya? Ya tadi, pada anggota klaster itu tuh harus memiliki anggota yang sama. Seperti ini.
pada iterasi satu memiliki anggota klasternya seperti ini. 1, 2, 6, 7, 10, 12 pada klaster satu, klaster 2 nya 3, 5, 8, 15, klaster 3, 4, 9, 11, 3, 11, 13. Sama ya pada iterasi 2 ini, memiliki anggota klaster yang sama. Jadi perhitungannya itu selesai, sampai sini saya sudah melakukan perhitungan manual dengan tulis tangannya dan mendapatkan hasil ini. Lalu saya akan menggunakan rapid miner. Apakah perhitungan manual saya itu tuh benar atau salah? Oke. Setelah saya menyelesaikan perhitungan manual tadi, kita lanjut menggunakan aplikasi miner di sini sebagai perbandingan untuk melihat hasil. Apakah ketika kita melakukan perhitungan manual tadi, hasilnya itu akan sama atau sesuai? Jadi untuk pertama-tama kita menggunakan operator Red Excel. Kenapa? Karena yang format data yang saya gunakan itu tuh menggunakan file Excel. Jadi di sini kita mengimpor datanya memakai Red Excel. Kita double klik, kita impor datanya, lalu kita pilih sheet-nya. Sheet saya di sini. Ini data yang sudah ditransformasi tadi. Terus kita next. Untuk tipe datanya ini sudah benar, real, real, real. Dan ini biarkan saja, karena nanti akan kita keluarkan kolom ini. Terus kita finish. Langkah selanjutnya kita gunakan operator select attribute. Jadi select attribute ini untuk mengeluarkan kolom no tadi, karena itu tidak masuk dalam perhitungan kita. Jadi kita keluarkan. Setelah kita hubungkan port auto port exa select attribute, kita double klik. Terus karena kita di sini ingin mengeluarkan, maka kita memilih tipenya itu exclude attribute. Atribut yang kita keluarkan hanya satu atribut saja. Terus kita pilih atribut no. Setelah itu, langsung kita pasang algoritma key-means-nya. Kita drag, terus kita taruh sini. Kita hubungkan port exa ke port exa-nya clustering. Terus kita hubungkan port clue-nya, yang bawahnya juga. Sebelum kita running, kita klik dulu operator clustering. Di sini K-nya adalah 5, sedangkan pada perhitungan kita itu menggunakan 3. Jadi kita ganti ke 3, baru kita running. Tuh, lihat datanya. Sudah sesuaikan datanya, 4,3875. Oh ya, di dalam rapid miner itu menggunakan 3 angka di belakang koma. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan angka, tapi itu tidak masalah. Sedangkan saya menggunakan 4 angka di belakang koma. Setelah itu kita lihat hasilnya di sini. Kita buka century table. Ini adalah hasil pada rapid miner. Terus kita bandingkan dengan punya kita. Ini sama ya. Pada klaster 1, 4,0937, 0,7051, 1,3907. Untuk klaster 1, 4,94, 0,705, 1,391. Sama ya. Terus untuk klaster 2, 10,7289, 2,7079, 3,7705. Ya, sama. Untuk klaster ketiga, 9,392, 2,194, 3,222. Ternyata perhitungan manual yang saya lakukan itu memang sudah sesuai. Setelah kita menggunakan root miner, kita bandingkan. Hasilnya pun sesuai. Terima kasih. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.